Nanti habis ini pelantanya ya. Iya, Bu. Kadang, aku merasa rumah ini tidak pernah benar-benar menjadi rumahku. Nanti kamar saya dibersihin juga ya. Iya. Semakin aku berusaha membantu, semakin mereka menganggap itu kewajibanku. Mas, besok jadi ke rumah ibu saya. Lihat nanti. Yang paling membuatku kesepian bukan rumah ini, tapi orang yang seharusnya berada di sisiku. Kenapa? Rasanya seperti aku pernah melihatnya. Berapa harganya, Pak? Kalau memang merasa cocok, bawa saja. Maksudnya? Kadang ada wajah yang terlalu lama disembunyikan. Mungkin selama ini aku memang terlalu banyak diam. Asin, Kayaknya memang dari tadi kebanyakan garam. kamu dengar kan? Dengar, Bu. Sari, nanti bikin kopi ya. Nanti ya. Nanti? Biasanya langsung. Sari, kamar Rian belum dibersihkan. Nanti ya, Bu. Kamu sekarang berubah ngejawab mulu. Ada kopi? Belum bikin. Oh. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku bahagia. Ibu bilang kamu sekarang sering membantah. Aku tidak membantak. Terus? Aku cuma capek. Jangan lupa habis ini kamar Rian dibersihkan. Rian bisa bersihin sendiri, Bu. Apa? Dia sudah dewasa. Sekarang berani membantak saya? Disuruh sedikit saja banyak alasan. Jangan merasa paling capek di rumah ini. Dasar menantu tidak tahu diri. Tidak tahu diri? Setiap hari saya masak. Saya cuci baju, saya bersihin rumah. Tapi tidak pernah cukup di mata ibu. Saya capek, Bu. Saya juga manusia. Mau kemana? Kita bisa mulai lagi. Aku sudah menunggu itu terlalu lama. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku tidak pergi untuk meninggalkan mereka. Aku pergi untuk menemukan diriku kembali. Kamu pulang, Nak. Kamu dari dulu paling suka bagian ini. Kemarin aku sampai 3 jam memilih warna kebaya. 3 jam nikahnya bukan besok. Sekarang sering di rumah ya, Sar? Yang ini belum dibayar, Bu. Sejak Kak Sari pulang, pengeluaran kita juga bertambah ya, Bu. Dia juga anak ibu. Aku tahu, Bu. Aku bukan nyalahin Kak Sari. Aku cuma takut uang kita nggak cukup buat semuanya. Yang ini bagus ya? Iya. Bu, kalau keluarga mereka tahu, aku takut mereka berubah pikiran. Dita, apa kata mereka aku punya kakak yang gagal dalam pernikahan? Kalau yang ini terlalu ramai nggak? Nggak, bagus kok. Aku juga sukanya yang ini. Yang penting jangan bikin pusing yang bayar. Aku cuma takut aja. Aku takut keluarga kamu nanyanya macam-macam. Aku tahu itu bukan salah Kak Sari. Tapi aku pengen semuanya lancar. Aku nggak mau lamaran ini gagal. Kamu jangan terlalu dipikirkan omongan orang. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma pengen semuanya lancar, Bu. Aku takut orang-orang terus ngomongin Kak Sari. Aku capek dengar pertanyaan yang sama. Yang lagi susah bukan cuma kamu, Dit. Kakakmu juga lagi berusaha berdiri lagi. Waktu kamu sakit dulu, siapa yang tiap malam nemenin kamu? Kalau hari ini Kak Sari lagi jatuh, masa rumah ini nggak bisa jadi tempat dia pulang? Kak, kamu pergi. Aku cuma nyiapin kemungkinan. Jangan bohong sama aku. Kak
Kakak beneran mau pergi? Kalau aku pergi semuanya jadi lebih mudah kan? Aku nggak pernah bilang begitu. Kamu nggak perlu bilang, Dit. Dari dulu, ibu bilang dia bukan perempuan yang tepat. Cukup, Bu. Bukan Sari yang gagal. Yang gagal jadi suami itu aku. Aku tidak marah pada siapapun. Aku hanya lelah menjadi alasan seseorang merasa khawatir. Kalau kepergianku bisa membuat semuanya lebih tenang, maka biarkan aku yang melangkah lebih dulu. Aku pernah kehilangan diriku demi orang lain. Hari ini, aku pergi untuk menemukannya kembali. Bu, Sari ada di sini. Masuklah. Bu, saya salah. Saya terlalu lama membiarkan Sari menanggung semuanya sendiri. Saya datang untuk jemput dia pulang. Tolong kasih tahu saya di mana Sari sekarang. Kami juga tidak tahu, Gak. Sari memang sempat di sini, tapi dia sudah pergi. Aku masih nyimpen ini. Aku bahkan lupa pernah nulis ini. Mau cari apa, Mbak? Saya mau ketemu bagian desain. Lagi nggak nyari orang, Mbak? Baik, Pak. Saya yang gambar semuanya. Bagus. Dengan penampilan begitu, orang fashion nggak kelihatan kayak orang yang baru turun dari terminal. Cari kerja lain, Jan. Oh, terima kasih. Ini kamu yang gambar? Iya, Bagus. Tinggalkan aja, nanti saya perlihatkan ke desainer di sini. baik. Bu, itu desain saya. Desain kamu? Iya, saya yang kasih gambarnya kemarin. Itu desain toko kami. Itu gambar saya, tapi saya yang buat. Buktinya? Nggak punya kan? Kamu tahu kenapa nggak ada yang percaya? Coba lihat diri kamu. Orang yang mau jual mimpi biasanya nggak datang dengan penampilan seperti itu. Kalau memang punya bakat sebesar itu, ngapain keliling cari belas kasihan? Saya sibuk. Keluar! Kenapa? Kenapa selalu aku? Kenapa? Kenapa setiap aku mau mulai lagi selalu ada yang menghancurkan? Aku capek, aku jadi kuat terus. Aku salah apa sampai hidup terus begini? Kalau mimpimu belum bisa digapai, bukan berarti kamu kalah. Kamu hanya belum berusaha lebih keras. Ayah, aku berhasil. Akhirnya, aku menemukanmu. Terima kasih karena sudah percaya pada mimpi saya. Sari, akhirnya aku menemukanmu. Aku rindu. Aku tidak. Aku cari kamu kemana-mana. Aku kehilangan kamu. Lalu, apa tujuanmu datang ke sini? Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Kalau begitu bicara. Apa itu? Kamu harus lihat. Kamu datang sejauh ini cuma untuk itu? Aku harusnya ngasih ini dari dulu. Apa ini, Gak? Kebenaran. Ayahmu waktu itu sakit parah. Ibuku yang membayar semuanya. Sejak itu, ibuku menganggap keluargamu berutang. Jadi, ini alasannya. Aku kira aku kurang baik. Aku kira aku kurang sabar. Ternyata bukan itu. Kenapa kamu diam? Aku disakiti. Kamu diam. Aku menangis. Kamu diam. Aku ini istrimu, Gak? Sari, Aku benci kamu. dengarkan aku. Aku salah. Kasih aku kesempatan. Satu saja. Aku mohon. Sari, aku mohon.
Ayo pulang. Kita mulai lagi dari awal. Baik. Sari, kamu pulang. Ayo masuk. Kamu pasti capek. Ayo. Sari, kamu pulang. Duduk, Sari. Minum dulu. Terima kasih. Kamu kurusan. Ya, Kamu pasti capek. Istirahat dulu ya. Kenapa dia di sini? Aku membawanya pulang. Lalu anak Pak Lurah, kenapa diam? Aku nggak tahu. Dasar bodoh. brengsek. Ternyata percuma. Sekarang giliran aku. Mau kemana? Membeli sesuatu. Mau ditemuni? Nggak usah. Jadi begitu. Bagus. Ada yang bisa dibantu, Bu? Materi 10.000. 2 lembar. Kamu dari mana? Beli sesuatu. Aku sempat khawatir. Kita makan malam bareng ya. Baik. Kita sudah lama nggak makan bareng. Iya. Rasanya seperti dulu. Ini yang ibu mau kan? Silakan dibuka. Apa ini? Aku nggak paham. Itu uangnya, Bu. Uang yang selama ini ibu tunggu. Kurang, Bu. Tidak. Bagus. Berarti udah selesai. Ada apa ini? Sari, ada apa sebenarnya? Utang ayahku sudah lunas. Keluargaku tidak berutang apa-apa lagi pada keluarga ini. Oh iya, aku hampir lupa. Apa? Sekalian saja, Sari? biar semuanya selesai malam ini. Harga? Sari, Tanda tangan. Sari jangan. Kamu pikir aku pulang karena masih mencintaimu? Kamu salah. Aku pulang untuk menutup semuanya. Sari, tolong. Jangan. Aku bisa berubah. Aku tahu. Itu dulu. Sekarang sudah terlambat, gak? Selamat ya, Bu. Sebentar lagi ibu dapat pembantu yang baru. Kenapa aku baru sadar saat semuanya sudah hilang? Aku kangen, Kak. Kakak juga Kak, dia Pulang! Ayo kita selesaikan di rumah. Aku bilang pulang ya pulang! Dita nggak akan kemana-mana. Oh, jadi ini Kak Sari. Pantas. Sekarang aku tahu siapa yang bikin kamu berani. Aku sering dengar tentangmu, perempuan yang meninggalkan rumahnya. Ternyata memang cantik, tapi sayang, tidak bisa mempertahankan keluarganya sendiri. cukup.
Jangan bicara tentang Kak Sari seperti itu. Kenapa? Sakit dengernya? Karena kamu tidak tahu apa-apa. Ayo, pulang. Jangan buat semuanya lebih sulit. Aku tidak mau ikut. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Kalau dia takut pulang berarti ada yang salah sama kamu. Maaf, saya cuma kebetulan lewat. Tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tidak ada masalah, lanjutkan saja perjalananmu. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa dia menangis? Saya bilang ini bukan urusanmu. Benar, bukan urusan saya. Makanya saya bertanya. Saya sudah bilang ini bukan urusanmu. Saya juga tidak mau ini jadi urusan saya. Kalau begitu pergi! Kamu pilih mereka. Baik, jangan datang mencariku lagi. Mobilku? Aman. Kamu nggak mungkin nyetir dalam keadaan begini. Nanti orang saya urus. Terima kasih. Kak, maafin aku. Aku pernah marah sama kakak. Aku pernah berpikir mereka benar. Setelah kakak pergi, ibu sering duduk sendirian di teras. Setiap ada suara motor berhenti, ibu selalu mengira kakak pulang. Ibu nggak pernah berhenti nunggu. Akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu, maafkan aku. Selama ini aku meninggalkan ibu. Ibu khawatir padamu, Nak. Nak, jangan pergi lagi meninggalkan ibu. Ibu sudah terlalu lama menunggu kamu pulang. Iya, Bu. Sarah janji. Nak, sampai kapan kamu akan bertahan, Nak? Ibu tidak tega melihatmu seperti ini. Aku juga capek, Bu. Begini terus, aku takut ibu malu. Maafkan ibu dan ayahmu. Andaikan ayahmu masih ada, kalian tidak mungkin disepelkan seperti ini oleh suami kalian. Ya ampun, maaf Pak. Dari tadi saya malah silakan duduk Pak. Tidak usah begini. Saya harus pergi. Maaf, dari tadi saya bahkan belum sempat berkenalan. Saya Indra. Oh iya, ini kartu nama saya. Hubungi saya jika kamu butuh bantuan. Oh iya, mobilmu akan diantar anak buah saya besok pagi. Terima kasih Mas. Sudah lama, ibu tidak sarapan bersama anak-anak ibu seperti ini. Siapa dia? Kamu datang sama dia? Jadi ini alasan kamu ingin bercerai? Kamu sudah punya pria lain? Jawab, Sari. Kenapa memangnya? Ini bukan urusanmu. Jelas ini masih urusanku. Karena aku masih suamimu. Oh ya,
Suami yang berselingkuh bertahun-tahun, ya? Tidak seperti itu. Tapi aku melihat dengan mataku sendiri. Sari, maafkan aku. Aku salah. Tolong, jangan tinggalkan aku. Arga, ternyata kamu di sini. Aku loh nyariin kamu. Bukannya tadi izin ke toilet? Dia siapa? Dia mantan istriku. Mantan istri ya? Baiklah, keluar dari butik aku. Dan jangan lupa datang ke persidangan kita nanti. Maaf, Bapak jadi melihat saya seperti ini. Tidak perlu minta maaf. Terkadang menangis membuat hati sedikit lebih ringan. Saya capek. Saya pikir ketika semuanya berakhir saya akan merasa lega. Ternyata tetap sakit. Kadang kita tetap mencintai seseorang, tapi bukan berarti kita harus terus terluka karenanya. Tidak semua yang dicintai harus dimiliki. Mas, perempuan yang di butik tadi, dia siapa? Mas, perempuan yang di butik tadi, dia siapa? Dia mantan istri? Atau masih jadi istrimu? Sudah proses cerai. Sungguh, percaya sama Mas. Sari itu keras, suka membantah. Kalau kamu lembut. Kamu perhatian dan lebih cantik. Aku capek, Mas. Bikinin aku jus dong. Mas, sekalian panggil ibu kamu ya. Aku pengen dipijetin. Iya. Itu masih ada si Mia di luar? Masih. Pasti mau dipitin lagi kan? Aduh, ibu udah gak sanggup gak? Kemarin ibu disuruh ngipasin dia, nyuciin bajunya, bahkan tisu bekas ingusnya juga ibu yang buang. Ya mau gimana lagi? Dia kan menantu pilihan ibu. Iya sih, tapi gak diginin juga kali. Masih mending si Sari. Biarpun kampungan, rumah bersih, buka mata, semua udah beres. Gah, gimana kalau kamu balikin sama Sari? Sekarang dia sudah sukses. Ibu juga gak malu lagi ngenarin dia ke keluarga. Susah, Bu. Sepertinya dia sudah ada pengganti aku. Hari ini aku lihat dia datang sama seorang laki-laki. Dan dia terlihat sangat peduli pada Sari. Jangan-jangan dia benar-benar minta cerai. Dulu Sari sudah baik sama ibu. Kalau dia benar-benar pergi, mungkin itu salah ibu. Ibu mana? Ibu, pijitin
Ibu mana? Sudah tidur. Kalian laki sama saja. Bilang gak suka, tapi lihat-lihat juga. Ya sudah, aku ganti baju. Tapi bajunya di mana? Di situ. Ya, lebih rapi. Arga temenin aku belanja yuk. Arga? Jangan pernah sentuh apapun di ruang ini. Termasuk foto ini. Loh, bukannya kalian mau bercerai? Ngapain masih nyimpan foto beginian? Merusak pemandangan toh. Aku bilang jangan. Ya jangan! Aku laporin semua ini sama papa. Kamu kasar! Bukannya kamu ada perlu ya? Sudah aku cancel. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendirian seperti ini. Apakah semua lelaki seperti ini? Manis di awal, menyakitkan di akhir. Tidak semua. Kamu hanya belum menemukan seseorang yang tulus menerima kamu apa adanya. Nenek udah sampai mana? Baik, aku tunggu. Nek, Berani-beraninya kamu mau menikah sama perempuan yang gak jelas asal-usulnya. Nenek dengar dia janda hidup. Masih banyak perempuan gadis di luar sana. Kenapa harus dia? Pokoknya nenek gak setuju. Sampai nenek mati pun, nenek gak akan kasih resu. Nek, ini bukan soal statusnya. Dia wanita yang sangat spesial. Tidak semua orang sekuat dia. Tapi saat melihat dia berjuang, hati aku tergeran untuk melindunginya. Dan tanpa sadar, rasa itu tumbuh begitu saja. Kamu memang cucu yang baik. Tapi nenek tidak bisa. Nenek tetap tidak setuju. Nenek tidak mau kamu mengulang kesalahan dalam memilih pasangan. Nek. Sari?
Ya Allah. Kamu, Sari? Iya, Nek. Apa kabarmu, Nak? Kamu sehat? Nenek sempat mencari-cari kabarmu, tapi tidak pernah menemukanmu. Nenek pikir mungkin kita tidak akan bertemu lagi. Alhamdulillah, saya baik, Nek. Sehat. Melihat nenek sekarang, saya juga senang. Halo, Kamu udah siap untuk malam ini? siap dong sayang. Halo, Kamu udah siap untuk malam ini? siap dong sayang. Tadi siapa yang menelponmu, Nak? Pacar saya, Nek. Nek, saya pamit dulu ya. Nanti pacar saya marah kalau saya telat. Ya sudah, hati-hati ya. Ya Allah, ternyata jalan hidupmu telah berubah, Nak. Nenek dari mana? Aku khawatir. Nenek pergi tanpa bilang apa-apa. Nenek cuma jalan-jalan sebentar. Udah tua, kadang ingin cari angin. Nenek capek, duduk dulu. Indra, kamu sayang sekali sama perempuan itu? Iya, Nek, sangat. Kalau begitu, Nenek ikut malam ini. Nenek, serius? Aduh, sudah datang. Silakan duduk, Mas. Saya panggilkan Kak Sari dulu. Kamu benar-benar Sari? Nenek, Ya Allah, ternyata kalian memang berjodoh. 4 tahun lalu, Sari yang mendonorkan darah untuk nenek. Kalau bukan karena Sari, nenek nggak mungkin ada di sini. Sebentar. Kok bisa kamu sampai mendonorkan darah untuk neneknya Indra? dulu aku sempat terluka, Bu. Cukup parah sampai harus dibawa ke rumah sakit. Waktu itu, aku mendengar ada pasien kritis yang membutuhkan darah. Kebetulan golongan darah kami sama. Jadi, aku memutuskan untuk membantu. Dari situ, aku tahu pasien itu adalah nenek.
aku sempat menjenguk nenek dan memberi semangat. Keesokan harinya aku datang lagi menjenguk. Tapi perawat bilang, nenek sudah dipindahkan. Aku bahkan tidak sempat pamitan dengan nenek. Pihak nenek menitipkan sejumlah uang untukku. Aku tidak menyangka mereka melakukan itu. Dari uang itu, aku mulai merintis hidupku. Pelan-pelan. Sampai aku bisa berdiri di titik ini. Yang menitipkan uang itu, aku. Aku tahu nama pendonor nenek adalah Sari. Tapi aku tidak pernah tahu kalau Sari itu adalah Sari kamu. Jadi, orang itu kamu? Berarti kalian sudah ditakdirkan sejak 4 tahun lalu. Allah memang punya cara yang aneh mempertemukan jodoh. Kalau begitu, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai akad nikah ini. Saya terima nikah dan kawinnya Sari binti Abdullah dengan mas kawin tersebut tunai. Tidak, ini rumah saya. Jangan ambil rumah saya. Buka, buka. Kalau kamu nikah sama anak Pak Lurah, kita nggak jadi gelandangan. Kamu bikin ibu kehilangan semuanya. Kalau kamu nikah sama anak Pak Lurah, kita nggak jadi gelandangan. Kamu bikin ibu kehilangan semuanya. Kita jatuh bukan karena aku, tapi karena utang ibu. Gengsi ibu terlalu mahal, sampai rumah ini jadi bayarannya.
Aku telat ya. Saya cuma mau ketemu dia. Maaf Pak, tidak bisa. Tolong, satu kali saja. Sari! 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 Maafin ibu. Semuanya udah selesai, Bu. Dulu aku pikir bertahan dalam luka adalah bentuk cinta. Ternyata, melepaskan yang salah adalah awal untuk menemukan kebahagiaan. Cantik. Aku pernah kehilangan diriku sendiri demi orang lain. Hingga akhirnya aku belajar bahwa setiap hati berhak dicintai tanpa harus mengorbankan dirinya. Dan setelah semua air mata, kecewa, dan kehilangan, aku mengerti. Bahagia bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tetapi siapa yang memilih tetap tinggal.